Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bisnis Kang Fajar ya. Di video kali ini teman-teman, saya mau bercerita tentang riwayat hidup saya dan pengalaman pahit saya 10 tahun yang lalu. Tujuan saya menceritakan hal ini supaya kalian semua yang saat ini masih berjuang dan dalam keadaan masih susah, kalian bisa termotivasi untuk bangkit menjalani hidup lagi. Ya, begini teman-teman. Saya akui bahwa bapak saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Mungkin anggapan kalian semua, kalau anaknya seorang PNS pasti tercukupi, minta apa saja dituruti. Kalau dikatakan cukup, ya cukuplah kalau sekedar untuk makan sehari-hari. Tetapi bukan berarti makan makanan sehari-hari itu yang enak-enak loh. Malah yang lebih sering setiap harinya cuman makan lauknya tahu tempe. Kadang telur ceplok satu dibagi 2 porsi teman-teman. Bukan karena tahu dan tempe adalah makanan favorit saya, tetapi orang tua memang benar-benar ngirit biaya waktu itu. Biaya sekolah saya sama adik yang cukup banyak. Itulah yang membuat faktor orang tua saya hidup hemat. Dan juga karena bapak saya adalah seorang pegawai negeri golongan paling rendah. Ya maklumlah, bapak hanya lulusan SD dan bisa jadi PNS karena prestasinya. Jadi sejak kecil saya sudah dibiasakan orang tua untuk hidup sederhana, yaitu makan seadanya, jangan meminta kalau tidak diberi, lebih baik diam walau tidak punya apa-apa, dan lebih baik menahan lapar daripada mengemis. Selain itu, orang tua saya juga selalu menanamkan benih-benih kebaikan kepada anak-anaknya, yaitu bersikap sopan santun pada semua orang. Jangan selalu menggantungkan orang, jangan merepotkan orang jika kita bisa melakukan sendiri. Sabar dalam menerima ujian, bersyukur dalam keadaan apapun. Jika ingin meraih sesuatu, ya harus kerja keras dan pantang menyerah. Dulu, ketika masih sekolah, uang saku saya terbilang paling sedikit dibanding teman-teman yang lain. Kalau untuk beli makan, itu hanya cukup dengan minumnya saja teman-teman. Jadi nggak bisa beli camilan jajan yang lain. Pernah dulu ketika SMA, saya pengen banget punya HP. Bukan karena saya gengsi, tetapi pada waktu itu dalam satu kelas, hanya saya yang tidak memiliki HP. Dan saya merasa jauh dari teman-teman karena setiap hari apa yang mereka bicarakan pasti berhubungan dengan tugas-tugas sekolah yang sudah diobrolkan lewat HP. Jadi saya merasa minder dan berasa tidak punya teman. Akhirnya saya memutuskan untuk menabung uang saku sekolah. Kurang lebih 6 bulan baru bisa membeli HP. Dan terpaksa saya tidak jajan saat di sekolah. Ya memang keputusan ini terpaksa saya ambil, karena nggak mungkin saya meminta orang tua. Dan karena saya juga ingat pesan orang tua, kalau ingin meraih sesuatu harus berusaha sendiri. Dulu saya selalu dijuluki si kurus, karena badan saya yang kecil banget. Ya maklum, jajan di rumah nggak pernah, apalagi saat di sekolah uang saku ditabung. Ketika itu ada saudara sepupu saya dan juga tetangga saya yang beli bakso. Pedagang baksonya ini berhenti di depan rumah saya dan mereka pada makan rame-rame. Tetapi saya tidak keluar rumah dan hanya melihat mereka dari dalam rumah. Saya tidak keluar rumah karena saya menyadari kalau saya tidak punya uang. Ya memang saya tidak pernah diberi uang kalau di rumah. Jadi hanya uang saku sekolah saja teman-teman.
Saya pun juga menyadari kalau perekonomian orang tua masih sangat kekurangan. Dan saya tahu ibu saya sempat melihat mereka yang pada makan bakso dan melihat saya di dalam rumah. Sambil nangis, ibu mengatakan begini, "Sudah, nggak apa-apa nak, jangan sedih, jangan iri. Suatu saat kamu pasti bisa beli sendiri." Perkataan ibu saya itu selalu saya ingat hingga sekarang. Saya lulusan SMA, dan ketika saya lulus, saya ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI waktu itu. Sambil saya menjual bensin eceran di depan rumah, karena untuk jajan saya setiap harinya. Dan memang saya juga nggak pernah meminta jajan orang tua ketika lulus sekolah. Dari sini saya sudah direndahkan, dihina, dan dikatain kalau lulusan SMA kok jualan bensin, mana mungkin bisa jadi TNI, lawang badannya kurus dan orang tuanya nggak punya banyak duit lagi. Hingga saya gagal berkali-kali, tetaplah jadi bahan hinaan orang-orang. Saya sebenarnya mempunyai bakat melukis, dan saya pernah mencoba mengembangkannya untuk bisa dijual di pinggir-pinggir jalan. Tetapi orang tua tidak mendukung sama sekali, teman-teman. Sebenarnya saya sedih, tetapi saya berpikir mungkin orang tua merasa khawatir kalau lukisan itu tidak cepat laku dan tidak sesuai dengan jeripayahku. Jadi ketika itu memang saya merasa sedih banget, karena perjuangan saya seperti tidak dihargai. Dulu saya pernah punya angan-angan kalau sudah bekerja mau membeli sepeda motor. Dan ketika itu saya diterima kerja di pabrik dengan gaji yang tidak begitu besar. Hampir semua teman-teman saya yang kerja di pabrik pada membeli sepeda motor dengan kredit. Tetapi saya tidak berani melakukan seperti mereka, karena saya tidak memikirkan diri saya sendiri, teman-teman. Saya lebih mementingkan kebutuhan keluarga yang masih sangat kekurangan. Jadi saya tetap memakai sepeda motor keluarga meskipun sering mogok. Saya selalu ketinggalan zaman dalam hal materi, seperti HP ketika sekolah belum punya sendiri, dan sudah bisa membeli tetapi tergolong paling jelek. Bahkan memiliki HP Android saja masih ketinggalan. Lagi rame-ramenya HP Android, saya masih memakai HP jadul waktu itu. Ya karena keterbatasan biaya. Tetapi waktu itu saya sempat minder, karena semua pada memakai aplikasi BBM untuk komunikasi yang ada di perangkat HP Android. Jadi terpaksa saya harus membeli HP Android dengan cara meminjam uang. Padahal waktu itu saya hanya jualan bensin eceran karena saya sudah resign dari pabrik. Dulu waktu SMA kelas 2, semua pada memakai sepeda motor. Hanya saya yang memakai sepeda ontel. Sampai saya merasa minder dan malu sama teman-teman ketika pulang sekolah. Karena ketika pulang sekolah, teman-teman selalu nongkrong dan pulang bareng-bareng pakai motornya. Dan saya selalu menghindar untuk pulang belakangan. Benar-benar mental saya diuji ketika sekolah SMA dulu. Waktu saya masih kerja di pabrik, saya pernah buka usaha bangkrut total. Modal usaha 10 juta itu pinjam uang di bank. Itu pun nyicil selama 2 tahun, teman-teman. Jadi saya nyicil per bulannya 550.000 tanpa ada keuntungan apa-apa. Serasa bayar pajak di bank. Dengan gaji pabrik yang per bulannya cuma 800.000, dikurangi cicilan dari bank 550.000. Setelah keluar dari pabrik, terpaksa untung jualan bensin
yang per bulannya kurang lebih 600.000 saya setorkan untuk bayar cicilan. Jadi bertahun-tahun saya selalu tidak memiliki tabungan. Wajar kalau badan saya tidak pernah gemuk, karena pikiran saya selalu terbebani. Waktu saya masih terbebani cicilan dan gaji dari pabrik yang tidak menentu, saya berusaha mencari ceperan di luar, teman-teman. Akhirnya saya ikut juragan daging sapi. Saya ditugaskan setiap pagi jam 6 mengirim daging ke daerah yang berjarak kurang lebih 15 km dari rumah saya. Dan saya selalu terburu-buru setiap mengirim daging karena saya juga punya tanggung jawab untuk berangkat kerja jam 7 waktu itu. Ketika sudah mencapai 1 bulan kerja ikut juragan daging sapi, saya kehilangan uang setoran daging yang seharusnya saya setorkan ke juragan, teman-teman. Akhirnya saya mengganti uangnya juragan, yaitu sebesar gaji saya setengah bulan ikut juragan daging. Saya pernah merasa sakit banget ketika usaha saya bangkrut, resign dari pekerjaan, nganggur bertahun-tahun, bantuin ibu di warung kopi. Tahu kenapa? Karena banyak sekali hinaan dan cacian yang setiap hari menghantui saya, teman-teman. Saya dikatain kurang pergaulan karena nggak punya pekerjaan. Dikatain harapannya terlalu tinggi karena mau jadi pengusaha tapi nggak becus. Dan dikatain pemalas karena bisanya cuma bantuin ibunya doang jualan kopi. Hampir semua orang tidak peduli dengan keadaan saya waktu itu. Teman-teman saya semua pada kuliah. Saudara-saudara juga pada sibuk dengan pekerjaannya. Dan orang tua tidak menaruh harapan tinggi kepada saya waktu itu. Jadi benar-benar saya merasa terhina. Tidak punya seseorang yang memotivasi saya untuk bangkit. Ketika saya masih menanggung cicilan di bank, saya pernah dalam keadaan terpuruk, yaitu hanya menggantungkan penghasilan dari jualan bensin. Tetapi pada waktu itu bensin di SPBU sangat langka. Jadi harus sesering kali ke SPBU agar tidak kehabisan. Subuh jam 4 saya selalu ikut antri di SPBU. Kadang sudah terlanjur antri berjam-jam, tetapi nggak dapat apa-apa karena stok bensinnya habis. Dan juga pernah motor mogok ketika membawa 2 jerigen bensin di waktu hujan deras. Benar-benar harus sabar dan penuh perjuangan. Ketika saya sudah tidak bekerja di pabrik, nganggur sudah 3 tahun lebih, usia sudah hampir 28 tahun, mau fokus ke karir tetapi pekerjaan tidak punya, mau fokus ke nikah tetapi kekasih juga tidak punya. Malah saya ditipu, diiming-imingi kerja di suatu perusahaan besar, dan saya disuruh bayar uang 800.000 untuk biaya administrasinya. Akhirnya saya kehilangan uang 800.000. Itu saya dapat dari pinjam ke seseorang, teman-teman. Karena saya benar-benar tidak punya apa-apa waktu itu. Jangankan uang 800.000, 100.000 saja saya tidak punya. Bayangkan, sudah tua, uang tidak punya, pekerjaan tidak punya, pacar tidak punya, sepeda motor juga tidak punya. Lengkap sudah penderitaan saya. Sebenarnya dari sini saya benar-benar bimbang. Saya bingung harus bagaimana. Siapa yang harus saya mintai tolong? Pengen kerja tapi sudah 50 lebih lamaran kerja saya sebarkan. Orang tua juga tidak punya planning apa-apa kepada saya. Saya sempat depresi
karena merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang memikirkan keadaan saya waktu itu. Ingin pergi dari rumah tetapi tidak punya uang dan juga tidak punya sepeda motor. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha kembali dengan modal yang cukup besar. Sebenarnya banyak sekali gangguan dan halangan ketika saya mulai membangun usaha. Dari awal orang tua memang tidak mendukung teman-teman. Hingga sampai saya sudah menjalankannya, orang tua masih ada rasa cemas dan khawatir. Ya maklum, latar belakang orang tua saya memang bukan mental pengusaha. Jadi mereka trauma dengan musibah yang pernah menimpa saya dulu. Dan banyak sekali orang-orang yang mau menjatuhkan mental saya waktu itu. Tetapi saya buktikan dengan perjuangan dan pengorbanan. Saya harus berani mengambil apapun resikonya. Karena usaha ini adalah ide dan imajinasi saya sendiri. Jadi saya yang tanggung semuanya. Karena terpaksa saya harus pinjam lagi uang ke bank 20 juta. Karena terpaksa saya harus bongkar kamar tidur untuk bangun tokonya. Dan karena terpaksa saya harus berusaha punya pemasukan setiap bulannya untuk bayar cicilan. Dan akhirnya alhamdulillah teman-teman, sampai sekarang usaha saya berkembang pesat. Sekarang saya berada di atas mereka yang pernah menjatuhkan saya, menghina saya, hingga merendahkan keluarga saya. Sampai saat ini, apa yang saya inginkan selalu harus dengan proses dan perjuangan. Bahkan hal terkecil saja, saya harus wujudkan sendiri. Tidak ada yang instan. Saya sadar, karena mungkin ini adalah wujud Sang Pencipta dalam memberikan kesuksesan kepada saya dan keluarga. Karena tidak hanya saya yang merasakan perjuangan seperti ini, tetapi juga ibu, bapak, dan adik saya. Ibu pernah berjuang jualan daging keliling demi mencari tambahan uang untuk kebutuhan hidup. Bapak juga pernah berjuang dalam sepak bolanya demi ingin diangkat menjadi pegawai negeri. Adik saya juga berjuang demi masa depannya untuk bisa diterima di perusahaan yang besar. Jadi perjuangan kami ini tidak ada yang instan. Dan semua itu akhirnya terwujud. Apa yang dicita-citakan orang tua, adik, dan saya telah terkabul. Karena dengan berkembangnya usaha saya ini, saya bisa membahagiakan orang tua dengan cara membantu memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Hingga saya sudah bisa membeli sepeda motor sendiri teman-teman, tanpa harus kredit. Jadi saya merasakan penderitaan itu ketika masih sekolah SMA kelas 1 tahun 2006 sampai dengan tahun 2017. Coba bayangkan. Karena di tahun 2017 saya sudah mulai membangun usaha. Dan saya menikah baru kemarin pada bulan Desember 2020 di usia saya yang ke-31 tahun. Karena prinsip saya dari dulu tidak akan menikah kalau belum menemukan pekerjaan yang nyaman. Jadi mental saya diuji dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan hati saya itu di usia 19 tahun hingga saya sudah menemukan pekerjaan paling nyaman ini yaitu di usia 28 tahun teman-teman. Benar-benar pencapaian yang tidak mudah bagi saya. Harus berjuang, kerja keras, sabar, berpuasa dalam harapan selama kurang lebih 10 tahun. Sekarang saya benar-benar sangat bersyukur bisa sampai titik ini. Saya bisa melewati semua rintangan-rintangan yang Tuhan berikan karena Tuhan mempunyai rencana besar kepada manusia yang tak pernah mengeluh, tak pernah putus asa, dan tak pernah lelah dalam hidupnya. Jangan sedih ketika kamu dihina, direndahkan,
dijatuhkan, dan disakiti. Teruslah hidup seperti air yang mengalir. Tetaplah berjuang dan tetaplah menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup. Suatu saat nanti rasa lelahmu akan terbayar, karena Sang Pencipta tidak pernah tidur.